Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih dasar dari kitab Ad-Durratul Fadah Syarhul Nubdhah karya Syekh Labib Najib Abdullah hafizallahu ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan, ada poin tambahan yang ingin kami sampaikan dan kami bacakan berkenaan dengan halaman 42 tentang melafalkan niat. Saya ingin bacakan dari kitab fikih Syafi'iyah yang lain, yaitu dari Syarah Umdatus Salik wa Uddatun Nasik karya Habib Alawi bin Saqaf bin Muhammad Al-Jufri di halaman 72 tentang pembahasan ketika membahas tentang masalah niat dalam wudu. Beliau sampaikan di matan Umdatus Salik disampaikan yundabu at-talafudhu biha, dianjurkan melafadzkan niat. Kemudian di sarahnya Habib Alawi bin Saqaf mengatakan, kama fi sa'iril abwabi, dan anjuran melafadzkan niat ini berlaku di semua bab, bukan hanya bab wudu, namun wudu, tayammum, mandi, salat, puasa dan yang lain. Kenapa dianjurkan? Beliau katakan rahimallahu ta'ala, khurujan min khilafi mujibihi, dianjurkan melafadzkan niat dalam rangka keluar dari perselisihan mengingat adanya ulama yang mewajibkannya. Ini, maka ada faedah, ada ulama yaitu ulama Syafi'iyah yang mewajibkan melafalkan niat. Dan kemudian beliau katakan illa limanu betuliya bil waswasi, kecuali orang yang mendapatkan permasalahan terkena penyakit waswas niat,
Wa arada hasma maddatihi, kemudian dia ingin memangkas sumbernya, materi sumbernya, fala yusanu lahu at-talafudhu, maka tidak dianjurkan melafalkan niat. Jadi kalau orang yang terkena penyakit waswas dalam masalah niat atau dikhawatirkan terkena penyakit waswas dalam niat, maka beliau katakan tidak dianjurkan untuk melafalkan niat. Kemudian beliau menyampaikan satu paragraf di halaman 73. Qala ba'dul ulama'i, ada ulama yang mengatakan dan beliau tidak menyebutkan namanya, i'lam anna niyata hiyal qasdu wal azmu ala fi'li syai'. Ketahuilah bahasanya yang nama niat adalah bersengaja dan bertekad untuk melakukan sesuatu. Wa mahaluha al-qalbu, tempatnya di hati, wala ta'alluqa laha bil lisani, tidak ada urusannya dengan lidah. Walidzalika lam yunqalani Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi lafdun bihalin. Oleh karena itu tidak ada kutipan dari Nabi, tidak pula sahabat Nabi, lafdun satu teks niat bihalin sama sekali. Wa hadhil ibaratul lati uhdithat inda iftitahi taharati was salati ja'alaha syaitanu mu'tarikan li ahli waswasi wa laysat minas salati fi syai'. Dan redaksi-redaksi niat yang dibuat-buat oleh orang itu dibuat-buat ketika memulai taharah dan memulai salat, itu dijadikan oleh setan sebagai tempat pertempuran li ahli waswas, tempat pertempuran dan kebingungan bagi orang yang waswas. Dan redaksi-redaksi tersebut laisat minas salati fi syai', sedikit pun bukan bagian dari salat, ditambah dia menjadi medan masuknya setan untuk memunculkan dan menimbulkan waswas. Maka perlu diingat, ini yang ngomongnya adalah ulama Syafi'iyah Habib Alawi bin Saqab bin Muhammad Al-Jufri, penulis Syarah Umdatus Salik. Nah, maka beliau mengakui adanya bahasanya tadi dari kutipan tersebut, dan beliau tidak komentar mengoreksi setelah itu. Bahkan beliau puji wa atolal kalama wa atoba. Kemudian sang ulama tadi berpanjang kata wa atoba dan bagus. Maka beliau memuji kutipan ini. Bahasanya redaksi niat sama sekali tidak berasal dari Nabi, tidak pula para sahabat. Kemudian redaksi niat itu adalah redaksi yang bisa diada-adakan. Kemudian melafalkan niat ini dijadikan sebagai setan, sebagai tempat masuknya was-was. Ditambah ini bukanlah bagian dari salat sedikit pun. Untuk beberapa poin yang beliau akui dan beliau kutip perkataan tersebut dan beliau puji wa atoba. Orang yang menyampaikannya adalah orang yang telah melakukan satu hal yang thayyib. Kemudian kutipan yang kedua yang ingin kami bacakan berkenaan dengan masalah melafalkan niat adalah dari kitab Mughni Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadil Minhaj, itu Minhatut Talibin, karya Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ketika membahas niat salat, maka di Minhajut Talibin disampaikan, Minhajut Talibin karya An-Nawawi, maka dikutip perkataan An-Nawawi
Wa niyatu bil qalbi, niat itu letaknya di hati. Wa yundabu an-nutqu qubaila at-takbiri. Dan dianjurkan untuk mengucapkan niat, melafalkan niat beberapa saat sebelum membaca takbir. Maka di sarahnya Al-Khatib Asy-Syarbini menyampaikan dianjurkan mengucapkan yaitu al-manwi, hal yang diniatkan sebelum takbir. Alasannya liyusaida al-lisanul qalba, supaya lisan itu membantu hati. Kemudian alasan yang kedua kenapa dianjurkan melafalkan niat, li'annahu ab'adu anil waswasi, karena itu lebih terjaga dari waswas. Maka kutipan di sini agak berbeda dengan apa yang tadi kita baca di Syarah Umdatus Salik. Kalau di Umdatus Salik malah disampaikan orang yang terkena penyakit waswas jangan melafalkan niat. Dianjurkan untuk tidak melafalkan niat. Dan kutipan dari ulama yang tidak disebutkan namanya oleh pensarah Umdatus Salik disampaikan bahasanya melafalkan niat itu jadi medan perang masuknya setan untuk menimbulkan waswas. Di sini kata Khatib Asy-Syarbini rahimallahu ta'ala, malah kalau melafalkan niat itu lebih terjaga dari was-was. Maka berarti ada tentang apakah tentang hubungan was-was dengan melafalkan niat, berarti ada dua versi minimal. Ada beda pandang tentang hal ini. Dan wallahu a'lam, yang lebih cocok dengan realita adalah apa yang tadi kita baca di Syarah Umdatus Salik. Kemudian dan yang menarik di sini disampaikan qala al-Adra'i wala dalila lin-nadbi intaha. Seorang ulama besar Syafi'iyah namanya al-Adra'i. Bahkan perlu diketahui bahasanya sarah yang paling panjang lebar untuk Minhajut Talibin itu adalah sarahnya al-Adra'i. Namanya Qutul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, Awsa Syarhin li Minhajin Nawawi. Minhajut Talibin Nawawi sarahnya yang paling luas itu namanya Qutul Muhtaj ila Syarhil Minhaj karya Al-Adra'i, seorang ulama Syafi'i yang wafat tahun 783 Hijriah. Nah, pandangan Al-Adra'i tentang melafalkan niat menarik untuk diperhatikan. Beliau berpandangan kalau Al-Adra'i wala dalila lin-nadbi, tidak ada dalil yang menganjurkan untuk melafalkan niat. Maka beliau mengatakan melafalkannya tidak dianjurkan. Intah sekian kutipan dari Al-Adra'i, kemungkinan besar dari sarah beliau untuk Minhaj. Meskipun di sini disanggah oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan bahwa mamnu', pendapat Al-Adra'i itu tidak benar. Bal qila bi wujubi talaffudzi bin niyati fi kulli ibadatin. Bahkan ada yang berpendapat wajibnya melafadzkan niat dalam semua ibadah. Demikian sanggahan dari Al-Khatib Asy-Syarbini. Namun yang penting kita jumpai faedah adanya ulama Syafi'iyah yang tidak sepakat dengan anjuran melafalkan niat, apalagi mewajibkannya. Bahkan mengatakan wala dalila lin-nadbi, tidak ada anjuran untuk tidak ada dalil untuk menganjurkannya. Itu seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i namanya Al-Adra'i. Maka ada
Maka ulama Syafi'iyah tidak satu kata berkenaan dengan posisi melafalkan niat. Tadi disampaikan oleh Khatib Asy-Syarbini, ada yang berpendapat wajibnya melafalkan niat. Kemudian pendapat yang mu'tamad adalah dianjurkan melafalkan niat. Kemudian kita jumpai pendapatnya Al-Adzra'i yang mengatakan tidak ada dalil untuk menganjurkan melafalkan niat. Boleh jadi beliau posisikan melafalkan niat sekedar mubah atau beliau posisikan sebagai makruh. Namun yang jelas beliau tidak sepakat kalau itu dianjurkan. Dan dari perkataan Al-Adzra'i yang tadi saya kutip, ada faedah penting dalam fikih. Melafalkan niat masalah khilafiyah, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, para fuqaha. Namun kita lihat Al-Adzra'i mengatakan tidak ada dalil untuk menganjurkannya. Maka ini menunjukkan bahasanya satu masalah yang diperselisihkan dengan ramai oleh para ulama fikih, boleh-boleh saja dan sah-sah saja dikomentari dengan komentar tidak ada dalilnya. Bagi ulama yang berpandangan memang tidak ada dalil yang kuat yang mendukung hal tersebut, maka ini faedah penting. Maka komentar tidak ada dalilnya untuk satu perkara ijtihadiyah boleh. Dan jika itu adalah perkara ijtihadiyah, kemudian ada ulama yang komentar dan beliau punya otoritas untuk komentar, tidak ada dalilnya, maka tentu maknanya adalah tidak ada dalil yang kuat menurut beliau. Itu dua poin yang ingin saya bacakan berkenaan dengan melafadzkan niat. Satu dari Syarah Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, dan satu dari Murni Muhtaj. Kemudian kita lanjutkan ke Duratul Fadah. Maka masih dalam pembahasan rukun salat. Maka rukun salat yang kelima adalah ar-ruku'. Dan yang namanya ruku' adalah ayanhaniya, membungkukkan badan bila inkhinas, tanpa namun bukan gerakan inkhinas. Apa itu inkhinas? Penjelasannya ada di Nailur Raja, Sarah Safinatun Najah. Inkhinas artinya adalah, di Nailur Raja disampaikan, ayata'ti'a ajizatahu, seorang itu merendahkan pantatnya, namun wayarfa'a ra'sahu, meninggikan kepalanya, wayuqaddima sadrahu, dan membusungkan dadanya. Maka seandainya ini kita anggap ini pantat, maka orang yang inhinas, orang yang inkhinas adalah orang yang demikian. Ini pantatnya rendah, namun kepalanya naik, kemudian dada membusung. Falau fa'alahu di Nailur Raja disampaikan, falau fa'alahu kadzalik, jika ada orang yang rukuknya itu adalah gerakan inkhinas secara sengaja dan tahu, batalat salatuhu, salatnya batal. Ya, kemudian maka yang namanya rukuk itu adalah ayanhani, membungkukkan badan, membungkukkan punggung, namun bukan inkhinas. Kemudian tentu rukuk itu ada minimalis dan ada yang afdal. Minimalis itu artinya kadar wajib. Afdal artinya kadar mustahab.
Ya, sebelum kita baca tentang kadar minimalis atau kadar wajib untuk rukuk, maka perlu diketahui ini namanya kaf, telapak tangan. Nah, telapak tangan itu ada dua, yang namanya kaf itu terdiri dari dua bagian. Ini jari jemari, asabi'. Kemudian yang kedua, ya, ini ya bagian yang bukan jari jemari itu namanya rohah. Nah, namanya rohah. Kali ini jari jemari. Ini rohah. Nah, dua-duanya sampai pergelangan itu namanya kaf. Ini penting sebelum kita lanjut baca. Nah, rukuk yang minimalis adalah tanalu, ya, membungkukkan badan sampai posisi haitsu tanalu rohatuhu rukbataihi, di mana rohah itu bisa sampai ke lutut seandainya dia mau letakkan rohahnya pada lututnya. Ini seandainya rohah itu itu mau ditaruh maka tangan menjuntai. Ini, karena kalau meletakkan tangan di lutut itu afdol. Ini kita mau bicara minimalis. Ini, maka seandainya ini posisi tegak berdiri, maka ini posisi rukuk, maka rukuk minimalis tidak sampai sempurna demikian. Boleh jadi cuma demikian. Kemudian tangan menjuntai ke bawah, lepas ke bawah, tidak diletakkan di lutut karena itu afdoliyah. Cuma sekedar seandainya rohahnya itu mau ditempelkan ke lutut bisa. Nah itu sudah rukuk yang minimalis. Jadi rukuk minimalis itu membungkuk lah, ya, atau agak membungkuk. Kemudian iktidal bi ayyauda al-musalli, orang yang salat itu kembali ila makana alaih, keadaan sebelumnya sebelum rukuk. Kemudian yang kedelapan adalah tumakninah dalam iktidal. Maaf, 6 tadi belum kita baca. 5 rukuk, kemudian ke-6 adalah tumakninah dalam rukuk wa hiya sukunun, yaitu tenang di antara dua harokat. Baina harokat ini di antara dua gerakan. Ini tolak ukur tenangnya bihaitsu tastaqiru a'da'uhu, di mana anggota-anggota badan itu semuanya sudah tastaqiru, tenang pada tempatnya dan posisinya masing-masing. Kemudian iktidal bi ayyauda al-musalli, seorang yang salat itu kembali kepada keadaan sebelumnya sebelum rukuk, yaitu tegak berdiri. Dan yang 8 tumakninah dalam iktidal. Dan yang 9 sujud 2 kali dengan meletakkan dahi ala ma yusallu alaih, pada tempat salat, min ay ardin, boleh jadi tanah, lantai dan sebagainya. Dan dahi itu maksyufatan, dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan terbuka, tidak tertutup. Namun terbuka di sini tidak mengharuskan seluruhnya betul-betul terbuka. Yang penting ada bagian dari dahi yang nempel ke tempat sujud. Tidak tertutup seluruhnya. Jika terpaksa harus menutup dahi lijarhin karena luka misalnya, wasyaqqa ali, dan sulit baginya untuk menghilangkan penutup, sajada alihi, maka bersujud pakai penutup. Penutupnya tersebut yang ditaruh di tempat sujud bila i'adatin, dan salat tidak perlu diulangi.
Kemudian ma'atahammuli. Yang namanya sujud itu disyaratkan harus tahammul, menekan. Tidak boleh nempel. Kalau gambarannya ini alas, kalau nempel itu cuma begini. Ini cuma nempel, cuma begini saja. Tempel. Tahammul itu harus begini. Tidak hanya sekedar nempel gitu. Nempel formalitas, ada dahinya ada di tempat sujud, itu cuma formalitas. Namun harus menekan. Apa tolak ukur menekan? Bihai sulau kana tahtahu qatnun. Seandainya tempat sujud itu kapas. Andai, ini cuma andai. Untuk memberikan gambaran. Andai tempat sujud itu di bawahnya, di bawah dahi itu tempat sujud adalah kapas, langka basa, niscaya kapasnya akan tertekan, akan masuk. Kalau ini kapas, kalau ini kapas kemudian ditaruh dahi, ini cuma nempel, kapasnya nggak akan blesek kata orang Jawa, enggak. Tapi kalau menekan, maka kapas yang semula nonjol ini jadi masuk. Nah itu tolak ukurnya. Inkabasa dari kabasa yakbisu artinya dhaghata alaih, menekan, tertekan. Wa istaratu, dan disyaratkan, berarti wajib. Ini kata-kata disyaratkan karena syarat itu artinya wajib. Wad'u, meletakkan anggota sujud yang lainnya. Karena total anggota sujud ada 7. Oleh karena itu, maka penulis matan rahimahullah ta'ala mengatakan, di samping ma'atahamuli wa butuni, asabi'il yadaini, bagian dalam jari jemari tangan, demikian juga bagian dalam jemari arijlaini 2 kaki, kemudian 2 lutut, ma'a tangkis. Dan yang namanya sujud yang sah disyaratkan harus tangkis. Ini syarat sah sujud. Disyaratkan harus tangkis. Apa itu tangkis? Bi antar tafi'a asafiluhu. Bagian bawah badan itu harus naik. Yang dimaksud bagian bawah badan ajizah. Pantatnya itu naik. Ala a'alihi, daripada bagian atas badan. Bagian atas badan itu kepala dan 2 pundak. Jangan sampai kepala itu sejajar sama pantat. Pada saat sujud, kepala sama pantat sejajar. Maka ini nggak benar. Maka semacam ini adalah tata cara sholat yang tidak benar. Tata cara sholat yang benar, yang namanya bagian atas badan, pundak dan kepala itu lebih rendah daripada pantat. Itu tata cara salat, dalam hal ini tata cara sujud yang benar. Kemudian yang ke-10 adalah tumakninah, tenang dalam sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Itu yang ke-11. Dan perlu diketahui yang pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yang namanya rukun sholat itu ada rukun panjang, artinya boleh dilama-lamakan, dan ada rukun pendek. Nah, rukun pendek itu cuma 2. Wa ruknun qasirun, dan duduk di antara 2 sujud itu rukun pendek, kal i'tidali, seperti i'tidal.
Maka semua rukun itu rukun panjang kecuali dua, yaitu i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Nah, apa tolak ukur panjang yang itu bikin batalnya sholat? Jadi kalau untuk rukun yang rukun qasir, rukun pendek, jika dipanjangkan, sholat itu batal menurut pendapat resminya madhab. Fa'in tawalaha al-musalli ala dzikril masyru'i fihima aliman amidan batalat sholatuhu. Seandainya orang yang sholat itu memanjangkan dua rukun pendek, sehingga bacaannya lebih panjang daripada zikir yang disyariatkan di dua rukun pendek, dan ini dilakukan secara sengaja dalam keadaan tahu kalau ini rukun pendek, batalat sholatu, sholatnya batal. Jadi cuma boleh ngepas. Zikir yang disyariatkan itu segitu, ya sudah, kemudian habis selesai zikir langsung berpindah ke rukun berikutnya. Kalau dilama-lamain, nah ini sholatnya batal. Ini mu'tamad dalam madhab. Namun lakin ikhtara katsirun min fuqaha Syafi'iyah. Namun banyak ulama fikih Syafi'iyah yang memilih pendapat, yang punya ikhtiar pendapat yang non resmi, pendapat yang non resminya madhab, annahuma tawilani, bahwasanya dua rukun tersebut, yaitu rukun i'tidal dan duduk di antara dua sujud, adalah dua rukun panjang. Dan insya Allah ini yang lebih tepat dari sisi dalil, yaitu dari sisi hadis. Karena terdapat hadis yang menunjukkan kalau Nabi i'tidalnya lama atau i'tidalnya serupa dengan rukuknya, artinya i'tidal yang lama. Sehingga berdasarkan hal ini, bahasanya i'tidal dan duduk di antara dua sujud adalah rukun panjang, fala yadurru tatwiluhuma. Dipanjangkan, dilamakan dan dinikmati tidak mengapa. Kemudian yang ke-12, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Kemudian yang jadi rukun yang ke-13 adalah tasyahud akhir. Tasyahud itu diambil dari kata-kata syahadah. Tasyahud artinya bacaan yang mengandung dua kalimat syahadat. Wa aqalluhu, dan minimal bacaan tasyahud at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu minimal bacaan tasyahud. Kemudian disyaratkan bacaan tasyahud harus berbahasa Arab. Kemudian maka rukun yang ke-13 adalah bacaan tasyahudnya. Kemudian yang ke-14 duduk. Duduk saat baca bacaan tasyahud. Tentu ini bagi yang mampu. Maka tidak boleh membaca bacaan tasyahud min qiyamin dalam posisi tegak berdiri. Kemudian yang ke-15, salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluhu, dan minimal salawat adalah Allahumma shalli ala Muhammadin. Sedangkan akmaluha, sempurnanya salawat adalah membaca salawat Ibrahimiyah. Dan salawat ini ba'dahu dibaca setelah bacaan tasyahud akhir. Dan rukun yang ke-16 adalah membaca salam. Wa aqaluhu, dan minimal bacaan salam assalamualaikum. Yang jadi rukun adalah ucapan. Nolehnya itu dianjurkan dan bukan rukun. Wa akmaluhu, idealnya, lengkapnya menurut Syafi'iyah, salam yang lengkap adalah assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Cuma sampai warahmatullah saja. Dan dianjurkan tambahan wabarakatuh dalam salam khusus untuk sholat jenazah.
Itu pun menurut Ibnu Hajar Al-Haytami rahimallahu ta'ala. Kemudian rukun yang ke-17 adalah tartib, yaitu melakukan gerakan-gerakan salat secara utuh, secara urut, bihasabi madzukira, sesuai dengan apa yang telah tadi disebutkan. Wallahu a'lam. Kemudian ke halaman 46 tentang ab'adus sholati, tentang sunnah ab'ad dalam sholat. Ya, taqaddama al-muradu bil ab'ad. Ya, telah disampaikan di depan pengertian sunnah ab'ad, yaitu satu hal yang sangat-sangat ditekankan, sehingga ditekankan mendekati wajib. Musannif penulis An-Nubdzah menyebutkan di sini bahasanya sunnah ab'ad dalam salat itu ada 7. Faqala rahimallahu ta'ala wa ab'aduha sab'atun. Sunnah ab'ad itu ada 7. Yang pertama adalah tasahud awal, yaitu bacaan tasahud awal. Wa yutlabu, dan yang dituntut fihi saat tasahud awal adalah ma yajibu fil akhir. Adalah redaksi wajib atau alias minimal dalam tasyahud akhir. Jadi ketika bacaan tasyahud awal itu tidak dianjurkan membaca salawat, cuma bacaan tasyahud saja. Itu pun tasyahud yang wajib, tasyahud yang minimal. Kemudian yang kedua adalah duduk untuk membaca tasyahud awal. Kemudian yang ketiga adalah salawat untuk Nabi fihi pada tasyahud awal. Dengan salawat yang minimal, yaitu salawat untuk Nabi tanpa keluarga. Maka salawatnya cuma salawat untuk Nabi tanpa keluarga. Allahumma sholli ala Muhammadin. Sudah selesai bacaan tasyahud plus salawatnya. Kemudian sunnah ab'ad yang keempat adalah kunut, membaca doa kunut saat iktidal rakaat keduanya salat subuh. Dan demikian juga ketika witir, khusus untuk separuh yang kedua di bulan Ramadan. Maka berarti kalau menurut Syafi'i tidak ada kunut witir di luar Ramadan. Di Ramadan pun khusus untuk setengah yang kedua. Kunut dalam bahasa Arab di sini dikatakan maknanya doa, sedangkan secara syariat adalah dzikrun maksusun, dzikir tertentu. Sebenarnya tahsulu sunnatul kunuti, sunnah kunut itu, sunnah ab'adnya kunut itu sudah terwujud bi kulima tadammana du'aan au tsanaan. Dengan semua kalimat yang isinya dan kontennya adalah doa atau sanjungan. Itu kalau mau minimal kunut. Minimal kunut itu redaksinya bebas. Redaksinya bebas. Namun ada dua opsi. Redaksi yang mengandung sanjungan kepada Allah atau doa kepada Allah. Doanya bebas. Sehingga Allah mahdini fiman hadait itu adalah al-afdal al-kunutu bima warada. Yang terbaik, yang dianjurkan adalah kunut dengan redaksi yang berdalil. Itu Allah mahdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang terjemah, ya Allah berilah aku hidayah di antara orang-orang yang engkau beri hidayah.
Maka fiman hadait adalah tawasul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada sejumlah orang yang Engkau beri hidayah, jadikanlah aku termasuk orang yang Engkau beri hidayah. Demikian maknanya. Berilah afiyah aku di antara orang-orang yang Engkau beri afiyah, yaitu kesehatan dan keselamatan. Maka urusilah diriku di antara orang-orang yang Engkau urusi. Berkailah untukku semua yang Kau berikan untukku. Jadilah aku dari kejelekan apa yang Kau takdirkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Engkaulah yang menetapkan takdir, Engkaulah yang mengatur dan Engkau tidak diatur. Tidaklah akan pernah mulia, tidak akan hina orang yang Kau urusi dan Kau cintai, tidak akan pernah mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau adalah zat yang penuh dengan keberkahan dan zat yang maha tinggi untuk segala puji atas semua yang Kau takdirkan. Aku mohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Kemudian yang kelima adalah salat untuk Nabi sallallahu alaihi washabi dan sahabat wa ali keluarganya, washabi dan sahabatnya, dan mendoakan keselamatan untuk mereka semua fil kunut ketika kunut. Wal qiyam laha, berdoa untuk kunut, salam untuk Nabi dalam posisi berdiri kunut, wal qiyam lahu, dan berdiri untuk salam kepada Nabi. Kullu hadi ab'adun, semuanya sunnah ab'ad. Kemudian salawat untuk keluarga yang mulia, keluarga Nabi yang mulia, ba'dahu, setelah selesai kunut dan berdiri untuk itu. Kemudian salawat untuk sahabat dan berdiri untuk itu. Dan salam untuk keluarga dan sahabat dan berdiri untuk itu dalam kunut. Maka 4, 5, 6 itu tentang kunut. Kemudian yang ketujuh, salawat untuk keluarga dalam tasahud akhir. Maka di antara sunnah ab'ad, salawat untuk keluarga Nabi di tasahud akhir. Adapun salat untuk keluarga di tasahud awal tidak dianjurkan. Di tasawuf awal itu cuma bacaan tasyahud minimalis ditambah sholawat Nabi minimalis. Karena sholawat untuk keluarga di tasawuf awal tidak dianjurkan. Wabil jumlah kesimpulannya, ab'ad untuk sholat itu lengkapnya ada 20 poin. Wallahu a'lam. Kemudian kaidah tentang sunnah ab'ad, jika ditinggalkan karena lupa maka dianjurkan, tidak wajib, dianjurkan untuk ditutup dengan sujud sahwi. Perlu diketahui kaidah Syafi'iyah, semua sujud sahwi hukumnya dianjurkan, tidak ada yang wajib. Maka sunnah ab'ad itu hukumnya dianjurkan, cuma sunnah muakkadah. Seandainya kelupaan melakukannya maka dianjurkan, tidak wajib. Namun dianjurkan untuk ditutup dengan sujud sahwi. Kemudian sunanus sholati, yang dimaksud dengan sunanus sholat adalah al-hayat, sunnah hayat. Waya, dan definisi sunnah hayat adalah hal-hal yang dianjurkan, yang meninggalkannya tidak bisa ditutup dan diganti dengan sujud sahwi. Kenapa tidak bisa diganti dengan sujud sahwi? Li adami wurudi jabriha bihi, karena tidak terdapat dalil wurud, terdapat dalil. Karena tidak terdapat dalil menutup sunnah hayat bihi dengan sujud sahwi. Bahkan perhatikan, falau sajata al-musalli litarkiha, seandainya orang yang sholat itu bersujud karena meninggalkan sunnah hayat secara sengaja dan tahu, sholatnya malah batal. Jadi malah tidak boleh ditutup dengan atau diganti dengan
sujud sahwi itu malah tidak boleh. Kalau sunnahnya sunnah hayat diganti dengan sujud sahwi tidak boleh. Ya, seandainya nekat tahu sengaja, ya, maka menurut Syafi'iyah salatnya batal. Qala al-musannif rahimallahu taala wa sunanuha ma'ada dzalik. Sunnah hayat adalah selain itu selain syarat, rukun dan sunnah ab'ad. Maka syarat dan rukun itu tidak bisa tertutup, bisa digantikan dengan apapun, harus dilaksanakan. Wa tabtulu sholatu bitarkihi. Salat itu batal jika syarat rukun itu ditinggalkan secara sengaja. Adapun seandainya rukun itu ditinggalkan secara tidak sengaja, maka dirinci. Jika yang ditinggalkan tanpa sengaja itu adalah niat atau takbiratul ihram, maka lam tan'aqid salatuhu. Maka salatnya itu tidak ada. Maka batal salat itu dalam istilah fikih ada dua redaksi yang dipakai. Yang pertama batal salatnya, kemudian yang kedua adalah lam tan'aqid salatuhu. Salatnya tidak ada. Batal itu diistilahkan untuk salat yang awalnya sah. Salat awalnya sah, kemudian melakukan sesuatu menyebabkan rusaknya salat. Nah, itu namanya batal. Tapi kalau sejak awal itu tidak ada, tidak dikatakan batal, namun disebut dengan lam tan'aqid salatuhu. Salatnya tidak ada dari awalnya. Kemudian yang kedua, seandainya rukun yang tertinggal karena lupa itu selain niat dan takbiratul ihram, nangdur, maka dirinci. Rinciannya, jika ingat sebelum salam, maka boleh jadi ingatnya sebelum salam, boleh jadi ingatnya setelah salam. Jika ingat kalau tadi ada rukun yang tertinggal, misalnya sujud kedua, itu kelupaan, maka jika ingatnya sebelum salam, falahu halatani, ada dua rincian. Rincian yang pertama, ingatnya sebelum sampai rukun yang sama. Jadi misalnya kelupaan, karena lupa belum sujud kedua di rakaat ketiga. Nah, ingatnya itu sebelum sampai kepada sujud kedua rakaat keempat. Sebelum sampai rukun yang sama. Berarti rukun yang sama kan, sujud kedua, namun rakaat berikutnya itu rakaat keempat. Sebelum sampai itu, misalnya ingatnya saat rukuk, rukuk di rakaat keempat. Maka dalam kondisi ini, fa innahu ya'udu lil matruki. Dia kembali pada sesuatu yang dia tinggalkan, liya dia bihi, untuk dia laksanakan. Maka begitu pas ketika ruku ingat, oh tadi belum sujud kedua, maka langsung berpindah, langsung kembali sujud kedua. Kemudian melanjutkan sujud kedua, kemudian berdiri, ruku dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ingat ada rukun yang tertinggal, ba'da'an wasala ila mislihi, setelah sampai kepada rukun yang sama di rakaat berikutnya. Fayalhu ma bainahuma, maka dianggap sia-sia apa yang terjadi, yang dilakukan di antara dua rukun tersebut. Ini bahasa bebasnya, untuk kasus yang tadi saya contohkan, maka rakaat ketiga dianggap tidak ada. Rakaat ketiga dianggap tidak ada. Bahkan di sini dikatakan yalhuma bain, redaksinya yalhuma bainahuma.
Semua gerakan yang terjadi di antara dua rukun tadi dianggap tidak ada. Sehingga sujud kedua di rakaat keempat itu statusnya sujud kedua rakaat ketiga. Karena apa yang ada di antara keduanya dianggap itu tidak ada. Wa yukmilu sholatahu, kemudian dilanjutkan sholatnya masih nambah satu rakaat lagi. Kemudian selanjutnya jika ingatnya setelah salam maka ada dua rincian. Yang pertama ayat tadzakkaru, ingat dan waktunya itu qaribun. Itu jedanya itu baru sebentar, urfan menurut budaya. Maka fayati bima fatahu, maka rukun yang belum dikerjakan langsung dia kerjakan. Baru setelah salam, begitu salam ingat sujud kedua rakaat ketiga belum dilakukan. Ya sudah, langsung ambil posisi sujud, statusnya itu sujud kedua rakaat ketiga. Kemudian wayukmil sholatau, dilanjutkan sholatnya sampai rakaat keempat dan sampai selesai. Jadi tidak cuma nambahi sujud saja, tidak. Namun langsung ambil posisi sujud, statusnya sujud kedua rakaat ketiga, setelah itu berdiri rakaat keempat, ruku', i'tidal dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ingatnya wazamanu ba'idun, dan jedanya itu sudah lama, tolak ukur lama dan tidak urfan menurut budaya. Maka pada saat itu yu'idu sholata, dia ulangi sholatnya. Sehingga jika selain lupa niat dan takbiratul ihram, falhasil kesimpulannya anal ahwal arba'atun, ada 4 rincian. Jika ingatnya sebelum salam itu ada 2 rincian, ingatnya setelah salam ada 2 rincian. Kemudian seandainya syakka, orang itu ragu-ragu setelah salam, ragu-ragu fitarki ruknin, tadi meninggalkan rukun, kelupaan satu rukun ataukah tidak. Namun yang diragukan adalah selain niat dan takbiratul ihram, maka itu lam yu'athir, tidak ngefek. Itu tidak perlu diperhatikan. Bedakan antara ragu-ragu sama yakin. Kalau setelah selesai salam kemudian timbul ragu-ragu, jangan-jangan tadi rakaat ketiga saya belum sujud kedua. Sekedar ragu-ragu. Dan ragu-ragunya bukan takbiratul ihram dan bukan niat, itu sudah. Anggap saja angin lalu. Jangan pedulikan ragu-ragu itu. Wa in kana fihi, namun ragu-ragunya masalah niat dan takbiratul ihram, lazimatu al-i'adatu, maka wajib diulangi salatnya. Kemudian wal ba'du, dan sunnah ab'ad itu bisa ditutup dengan sujud sahwi. Wa huwa sunnatun, dan sunnah ab'ad itu hukumnya dan sujud sahwi hukumnya wa huwa sunnatun. Dan sujud sahwi untuk menutup sunnah ab'ad itu hukumnya sunnah. Ini karena kaidah Syafi'iyah semua sujud sahwi hukumnya sunnah. Hukumnya dianjurkan. Wahada, dan ini adalah salah satu sebab disyariatkannya sujud sahwi. Ya, maka sebab pertama disyariatkannya sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i karena lupa melakukan sunnah ab'ad. Kemudian wa minha, sebab yang lainnya, yang kedua, ayaf ala sahwan, melakukan karena lupa sesuatu hal yang jika dilakukan sengaja menyebabkan batalnya salat. Contohnya berbicara karena lupa dengan perkataan yang sedikit menurut budaya. Maka jika berbicara itu sengaja, salatnya batal. Jika lupa dan itu sedikit, maka bisa diganti dengan ditutup dengan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, atau contoh yang lainnya, wakaman, seperti orang nambah satu rukun perbuatan karena lupa. Ada orang yang nambah rukun perbuatan karena lupa.
karena lupa dia sholatnya jadi 5 rakaat. Maka nanti ditutup dengan ini. Kalau sengaja nambah rakaat kelima, sholat batal. Tapi kalau tidak sengaja karena sahwan, karena lupa, maka ditutup dengan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, wa amal ladzi la yabtulu amduhu wala sahwuhu, atau ini tidak termasuk. Adapun perkara yang dilakukan secara sengaja ataupun karena lupa tidak membatalkan salat, contohnya menoleh, contohnya 1 atau 2 langkah, maka tidak ada sujud sahwi karena hal itu. Kemudian sebab sujud sahwi yang ketiga, wa minha, dan di antara sebab sujud sahwi, yaitu sujud sahwi yang ketiga, memindah rukun ucapan atau yang lain, semacam memindah bacaan Al-Fatihah atau tasawuf akhir dari tempat keduanya. Ini lebih spesifiknya membaca Al-Fatihah ketika sujud, membaca bacaan tasawuf akhir ketika berdiri, atau baca sholawat Nabi ketika ruku'. Demikian juga kunut atau surat yang harusnya setelah Al-Fatihah dibaca ketika ruku' misalnya. Nah, kunut sama surat wa ilam yakuna, meskipun keduanya bukanlah rukun, namun keduanya disamakan dengan Al-Fatihah karena dianggap serupa dengan Al-Fatihah. Termasuk juga adalah tasbih yang khas. Ini, ketika dipindah dari tempatnya, maka seandainya orang mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, yang ini bacaan ruku' malah dibaca ketika sujud. Biqasdi, dengan niat itu adalah zikir untuk ruku', atau sebaliknya zikir ruku', zikir ruku' dibaca ketika sujud, zikir sujud dibaca ketika ruku'. Maka sajada li sahwi aidan, maka sujud sahwi. Maka di sini ada sebab 4 dan 5. Sebab yang keempat adalah rukun ucapan dipindah karena lupa, dipindah dari tempatnya. Sebagian orang yang tidak ngeh, kata orang Jawa, tidak perhatian, saat berdiri bukannya baca Al-Fatihah malah baca tasyahud. Orang yang kurang perhatian ketika sholat, saat duduk tasahud bukannya baca bacaan tasahud malah baca Al-Fatihah. Nah, jika ini terjadi dan ini tentu tidak sengaja, maka ini disyariatkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang keempat tadi apa? Ya, akan tepat sejumlah bacaan yang yulhaq, diserupakan dengan Al-Fatihah, yaitu kunut dan surat. Demikian juga dzikir khas sujud dan ruku', itu jika dibaca tidak pada tempatnya karena lupa, perlu sujud sahwi. Perlu di sini statusnya adalah dianjurkan, karena sujud sahwi dalam madzhab Syafi'i semuanya hukumnya dianjurkan. Yang namanya sujud sahwi adalah wa ayasjuda sajadataini, sujud 2 kali. Meskipun sahwinya banyak. Kemudian ketika sujud sahwi itu apa yang dibaca? Wa ya'tiya bi dzikri sujudi, membaca dzikir sujud subhana rabbiyal a'la. Sebagian Syafi'iyah kemudian menganjurkan untuk mengucapkan subhana man la yanam wa la yashu. Ini berarti dianjurkan sebagai tambahan setelah dzikir sujud, membaca masuci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Kenapa dianjurkan demikian? Li munasabatihi al-hala, karena cocok dengan sikon. Sikonnya sikon lupa. Maka sujud sebanyak 2 kali kasujud di sholati, dalam seperti sujud sholat, yaitu seperti dalam kewajiban dan hal-hal yang dianjurkan dalam sujud, semacam meletakkan dahi, ini wajib tentunya, tumakninah, tahammul, menekan, tangkis, artinya tadi pantat lebih tinggi daripada kepala. Kemudian duduk iftiras ketika duduk di antara 2 sujud. Kemudian tawarruk setelah 2 sujud sahwi. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berisyarat, memberikan isyarat
tentang tempat sujud sahwi. Dengan beliau katakan rahimallahu taala, sujud sahwi dilakukan ba'da tasyahudil akhir, setelah tasyahud akhir, wa qabla salami, dan sebelum salam. Maka dalam mazhab Syafi'i semua sujud sahwi itu sebelum salam. Tidak ada sujud sahwi setelah salam. Semuanya sebelum salam. Kemudian perhatikan wa tarku sunnati, dan meninggalkan sunnah, baik sunnah ab'ad ataupun sunnah hayat, yufawwitul ajra, menghilangkan pahala. Ini tetap sah karena ini sunnah, namun pahalanya jadi hilang, sekedar menggugurkan kewajiban sholat fardu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan yang relevan? Jika sujud sahwi karena meninggalkan sunnah abah itu sunnah, berarti jika seseorang lupa tasyahud awal kemudian dia tidak sujud sahwi, berarti menurut Syafi'iyah salatnya tetap sah atau gimana sih? Iya, salatnya tetap sah. Jadi tasyahud awal sunnah ab'ad, perlu ditutup dengan sujud sahwi. Namun hukum sujud sahwi hukumnya sunnah. Nah, kemudian sujud sahwinya lupa juga, ya tidak apa-apa. Nih, tapi tadi yang menakutkan kalimat yang terakhir, meninggalkan sunnah ab'ad, sunnah hayat, itu kalau di sini yufawwitul ajra, menghilangkan pahala. Itu tapi sah, cuma pahalanya jadi hilang. Atau wallah alam kalau sunnah hayat yang tidak sampai hilang, namun berkurang. Nah, ada lagi? Apa Ustaz, bila sebelum wudu dalam hati berniat wudu, sholat, zikir dan nafilah, lalu mulai berwudu, apakah niat tadi sebelum wudu sudah terhitung niat sholat? Semestinya kalau tidak berbarengan dengan untuk niat sholat, semestinya kalau tidak berbarengan dengan awal gerakan sholat, yaitu takbiratul ihram, minimal ya beberapa saat sebelum. Jadi ketika hampir takbiratul ihram. Ini kalau terlalu jauh, kalau pada saat wudu gitu. Jadi dipasang niat itu, ya mungkin masuk masjid, ya, kemudian mengambil posisi di shaf. Nah itu nanti ulama yang mengatakan bahasanya niat itu adalah syarat bukan rukun, demikian dalam mazhab Hambali, ya, maka beberapa saat sebelum takbiratul ihram sudah bisa pasang niat dan itu sah. Jadi kalau di Syafi'iyah niat itu rukun, sehingga harus pada gerakan pertama. Kalau di Madzhabul Hambali syarat, jadi beberapa saat sebelum, asalkan kubail, beberapa saat sebelum bisa, ya, dan boleh bisa dan boleh sudah pasang niat. Bismillah, jika kasus lupa sujud kedua rakaat ketiga tadi Ustaz, yang poin pertama, apakah ketika kembali sujud kedua rakaat ketiga kemudian dia mulai rakaat keempat dari awal? Iya, jadi kalau lupa sujud kedua rakaat ketiga dan ingatnya sebelum rukun yang sama di rakaat berikutnya, artinya misalnya pada saat rukuk tadi saya contohkan, maka begitu ingat langsung sujud. Setelah sujud kemudian nyambung diteruskan. Habis sujud kedua, rakaat ketiga gimana? Berdiri, rakaat keempat, rukuk, i'tidal, sujud satu, duduk, sujud dua, dan seterusnya. Ya, demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.